Belum, Pak. Belum, ya. Pak. Kemudian juga sebelumnya di basis data 1 yang sudah belajar, sudah pernah belajar tentang insert, update, delete dan sebagainya? Yang udah belajar? Atau bagaimana? Belum ada? Belum ada ya. Oke, baik. Nanti kita akan praktikum menggunakan MySQL ya. Di MySQL nama nama itunya, nama DBMS yang kita pakai ya. Saya share dulu di modul praktikum yang sudah saya masukkan juga di modul praktikum. Oke, di modul praktikum yang sudah saya masukkan di e-learning. Silakan nanti diakses ya. Di sebentar. Nampak yang saya share? Nampak ya? Oke. Ya, yang perlu disiapkan dulu di awal adalah yang pertama harus, yang tugas kemarin udah pada ngumpul belum? Udah semua ngumpul, ada yang belum? Sudah ya? Oke. Nah, yang perlu disiapkan dulu adalah yang pertama download sum-nya ya. Sum-nya sudah saya masukkan di di e-learning di pertemuan 6 itu ada download sum, silakan nanti di-download ya. Atau nanti di sini juga ada link untuk downloadnya juga ada di sini untuk link download kalau mau langsung download di di tempat download resminya. Silakan nanti di link ada instalasi MySQL di modulnya. Silakan nanti download di sini ya. Nanti larinya langsung tinggal download sesuai dengan kebutuhan ataupun spek dari laptop ataupun PC masing-masing. Oke. Sebelum itu kita bahas dulu, nanti di praktikum ini kita akan bahas tentang MySQL, ada instalasinya. Kalau instalasi nanti cobain aja ya. Ya. Di dalam database itu ya. Nanti kita akan belajar namanya DBMS. DBMS itu adalah Database Management System atau sistem untuk manajemen database-nya. Ya, sistem kita gunakan untuk manajemen database-nya. Ya. Nah, MySQL itu sendiri adalah kepanjangannya ada My Structure Query Language atau bahasa query yang struktur bahasa query yang kita gunakan dalam pengaksesan data nanti di dalam database ya. DBMS ini satu dari DBMS yang sekian banyaknya ya, banyak sekali, bukan hanya MySQL-nya aja ya, nama DBMS yang kita gunakan, tapi banyak lagi yang DBMS lain kayak Oracle, MySQL, PostgreSQL dan sebagainya, ataupun nanti MariaDB dan sebagainya. Tinggal kita mau menggunakan apa aja terserah. Tapi di praktikum ini kita akan coba menggunakan MySQL. Oke. Ada yang raise hand nggak apa? Siapa tadi raise hand? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. MySQL menggunakan bahasa SQL dan dapat dikatakan sebagai DBMS karena dia sudah ada semuanya di sana ya, sudah bisa untuk update buat database, insert data, update data dan sebagainya ya. Salah satu sistem dalam mengakses database dengan menggunakan bahasa SQL ya. SQL ini adalah open source, alasan kita menurut syariah. Kenapa nih? Ada Mohon maaf, Pak. ya. Masih ada yang belum ikut bergabung. Silakan itu di join aja. Nanti saya terima. Ya, sudah, Pak. Oke. Oke, kenapa kita pakai MySQL? Ada beberapa alasan yang kita gunakan kenapa kita harus pakai SQL. Yang pertama, database MySQL ini mempunyai performance sangat cepat dan dapat dipercaya, ya. Kemudian juga dia reliable ini maksudnya adalah dapat kita andalkan ya, bisa kita pakai, bisa kita implementasikan nanti untuk pemrograman web, kemudian nanti di Java juga bisa kita pakai, ya. MySQL telah banyak menangani pembuatan software besar dan sebagainya. Ya, bersifat open source karena bisa dikembangkan dan bisa digunakan tanpa ada berbayar gitu. Ya, mudah digunakan, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi atau multi-platform baik itu Linux, Windows, OS dan sebagainya. Server multi-thread ini adalah dapat menangani beberapa permintaan request secara bersamaan. Ya, bisa dilakukan
misalnya permintaan untuk update-nya secara bersamaan dari user A ataupun user B dan sebagainya ya. Metode enkripsinya bagus karena juga ada metode pengamanannya, database-nya sudah ada langsung di sana ya. Memudahkan autentikasi user dan password. Jadi user bisa database-nya itu sudah dilengkapi dengan user ataupun password yang akan kita gunakan untuk pengaksesan database-nya. Jadi lebih aman ya, database yang kita buat itu nanti aman karena kita sudah mempunyai user dan password tersendiri ketika kita membuat database. Nah, kedua yang harus kita lakukan adalah instalasi MySQL dulu. Jadi silakan nanti download di e-learningnya yang di pertemuan 6 itu, download MySQL, atau nanti mau langsung di sini boleh juga, ambil aja di praktikum ini. Nanti silakan di-download sesuai dengan kebutuhan ataupun spek dari laptopnya ya. Nah, kemudian setelah diinstal, installnya mudah aja, tinggal di next aja tuh. Ya. Atau tidak ngerti silakan nanti cari panduannya di YouTube dan sebagainya. Ya. Nah, setelah terinstall nanti bentar saya share yang ini aja. Layar screen 1, screen 2. Oke. Nah, setelah nanti SAM-nya terinstall, nanti letaknya itu ada di folder C ya, di folder C. Nanti ada di SAM, di SAM ini ya, di SAM-nya ini nanti semuanya di sini ya. Ya, ada folder. Kalau kita membuat sistem, nanti foldernya itu filenya nanti akan ditaruhnya di htdoc ini ya, di htdoc. Nah, kemudian untuk yang database-nya nanti di sini dia, di data ya. Semuanya nanti di sini. Database-nya di sini dia. Ya. Semua database kita itu masuknya nanti di dalam data. Nanti untuk perintahnya ada di sini dia. Perintah MySQL itu nanti ada di sini ya, sintak-sintaknya di MySQL. Nah, data ini gunanya untuk database yang kita gunakan itu di sini ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam MySQL terdapat sebuah database yang ada sejak awal, yaitu ada namanya MySQL ya. Udah ada ketika kita install itu, nama database yang defaultnya sudah ada ya, namanya MySQL. MySQL Anda harus masukkan user dan password yang sama dengan apa yang dideklarasikan pada MySQL. Jadi kalau kita di database-nya kita buat password ataupun usernya namanya ada di situ namanya, ataupun nanti kalau biasanya kalau ada nama default, kalau namanya user defaultnya itu adalah pakai root ya. Nanti bisa diatur di database-nya itu, bisa diatur di MySQL itu kita menggunakan password atau tidak. Ya, tinggal di setting aja nanti. Nah, cara untuk mengakses MySQL, yang pertama itu kita harus buka namanya command prompt dulu. Ini untuk mempermudah kita dalam pemahaman query-query nanti database. Ya, di awal kita akan belajar di command prompt dulu. Nanti baru kita implementasikan di PHP admin-nya. Nanti bisa kita eksekusi nanti di sana. Oke, nah caranya silakan nanti silakan buka di laptopnya nanti CMD ya di shell ini atau command prompt, ketik aja nanti di CMD ya, CMD untuk membuka mengakses PHP mengakses MySQL-nya, buka di CMD ya, command prompt ini nanti akan muncul seperti ini. Nampak nih yang saya tampilkan? Nampak ya. Pak. Oke, sebentar. Nah, setelah muncul ini, maka perintah yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk dulu ke dalam MySQL-nya, ya. Kita harus masuk dulu ke dalam MySQL-nya. Nah, caranya di sini melakukan perintah cd, atau betul kalau sudah pernah belajar tentang struktur data dan sebagainya juga, tentang keamanan komputer, jaringan, itu udah biasa pakai command prompt ya, pakai misalnya cd ini untuk
mengganti ataupun masuk ke dalam direktori mana yang mau kita masuk. Misalnya berarti kita masuk ke dalam direktori di sini tadi saya sebutkan kalau di MySQL itu ada di sum MySQL, kemudian ada di untuk query-nya ada di sini nanti ya. Perintah-perintahnya ada di MySQL di dalam bin. Nah, maka kita harus masuk ke dalam perintah ya. CD pindah dulu ke C, masuk ke dalam sum-nya, kemudian masuk ke dalam SQL, kemudian masuk ke bin-nya, folder bin-nya ya. Caranya kita masukkan, ketikkan aja di sini sesuai dengan perintah ini cdc ya. cdc-nya baru kita masukkan ke sum-nya ya, masuk ke folder sum yang ini tadi ya, masuk ke folder sum ini ya, masuk ke folder sum. Ketika kita masuk nanti kan ada bin, nanti baru kita masuk lagi ke MySQL, setelah masuk di sum kita masuk ke MySQL, sum masuk ke MySQL baru masuk ke bin ya. Berarti kita di sini perintahnya adalah masuk ke sum ya, kemudian ke folder MySQL baru masuk ke folder bin. Nah, silakan nanti setelah itu di enter aja ya. Berarti kita sudah masuk ke dalam folder bin. Tandanya adalah kita sudah masuk di sini. Sudah ditampilkan di C sum MySQL bin. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk situ kita masih ada di C user sama nama komputer kita, nama user komputer kita. Nah, setelah itu baru kita pindahkan, kita masuk ke folder C sum MySQL baru ke folder bin. Berarti kita sekarang sudah berada di folder bin ya. Nah, untuk masuk ke dalam database ya, untuk masuk ke dalam database kita mengetikkan perintah ini ya, MySQL min root min h localhost root min p. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini adalah min root ini adalah min u itu adalah sama dengan root. Root itu adalah nama user yang digunakan. Nah, untuk defaultnya nanti kalau kita belum otak-atik ataupun belum kita ganti setelah kita install sum-nya, itu nama usernya adalah root. Otomatis seperti itu. Ya. Kemudian untuk perintah min h ini itu sama dengan localhost, yaitu opsi untuk menunjukkan nama host kita yaitu localhost yang kita pakai. Jadi kita memakai server lokal namanya. Untuk server lokalnya itu pakai kita localhost ya. Atau IP-nya adalah 127.0.0.1 yaitu IP untuk localhost. Ya, IP localhostnya. Nah, kemudian untuk min p ini adalah untuk menunjukkan password yang digunakan. Jika opsi ini digunakan, jika tidak menggunakan password, maka opsi ini tidak perlu dicantumkan. Jadi kalau dia tidak pakai password, tidak perlu digunakan ya. Kalau dia menggunakan password baru digunakan ya. Kemudian opsi ini juga dapat digunakan untuk mendeklarasikan nama database yang digunakannya. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, cara perintahnya kita cobakan ya. Kita cobakan. Ya, kita cobakan. Cara masuk ke login ke MySQL-nya. Cara masuknya adalah ketik MySQL ya. Min u root, kemudian ada min h localhost ya, localhost baru root min p. Nanti akan langsung diarahkan untuk masukkan password. Jadi kalau passwordnya kosong silakan di enter saja, ataupun berarti kalau di awal belum pernah dibuat password berarti database-nya berarti belum pernah dibuat password berarti ya, berarti servernya tidak di password, jadi tinggal di enter aja ya, nggak usah dibuat passwordnya. Nah, tapi kalau di komputer saya ini database-nya sudah pakai password, nanti saya akan masukkan password dulu ya. Ya, saya masukkan password ya. Oke, agak salah, belum, masih salah. MySQL min u root min h. Oke, berarti ini kita nggak perlu. Sorry. Satu. Oke, nah kalau sudah masuk berarti welcome to
MySQL Monitor ya. Berarti kalau ketika kita sudah login ke dalam sesuai dengan passwordnya tadi kalau sudah masuk ke dalam database-nya, kalau sudah login berarti nanti akan ada kata-kata welcome to the MySQL Monitor. Berarti kita sudah masuk ke dalam MySQL. Jadi kita sudah ada di dalam MySQL nih ya. Sudah ada di dalam MySQL. Ya. Oke. Nah, hilang nih ya. Oke. Jadi bisa perintahnya seperti ini, MySQL min u root min p. Ya, min p tadi gunanya adalah untuk jika digunakan karena dia pakai Pakai password punya saya tadi. Ya, kalau tidak nanti passwordnya kosongkan aja, silakan di enter baru nanti akan masuk. Nah, berarti kan di sini kita sudah masuk ke dalam database ke dalam MySQL-nya. Nah, kalau untuk perintah untuk keluar dari MySQL itu menggunakan ini /q ya, /q ini namanya artinya adalah quit ataupun keluar. Nah, kalau kita keluar berarti otomatis dia keluar lagi ke MySQL bin ini tadi, baru nanti kita mau login lagi, silakan nanti masukkan perintah MySQL min u root min p. Ya, masukkan lagi passwordnya. Ya, baru nanti kita sudah login ke dalam MySQL-nya. Nah, setelah login ke MySQL ini ya. Nah, untuk sorry saya kecilkan dulu biar nampak ya. Nah, untuk database MySQL itu kalau di Windows kita simpan datanya ada di MySQL dan data tadi ya. Di sini dia. MySQL di data. Jadi semua database kita semuanya ada di sini dia, di folder data ini. Ya. Di folder data tadi. Oh iya, sebelumnya untuk mengaktifkan sorry ya, tadi saya lupa di awal. Jadi setelah kita nginstal tadi, kita harus menjalankan dulu SAM-nya. Kita aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Nah, caranya tadi saya lupa ya bilangnya di awal. Setelah kita selesai menginstal, harus dihidupkan dulu SAM-nya ya. SAM caranya adalah boleh nanti cari di sini SAM, klik aja di situ, atau langsung di sini di folder SAM, nanti buka di SAM control. Ya, SAM control kita klik, maka akan keluar SAM-nya yang tadi, yang seperti yang saya tampilkan tadi, yang ini ya. Kalau belum jalankan akan tampil seperti ini. Nah, silakan nanti sebelum ini di running itu kita sebelum dimulai kita start dulu. Start ini kan sudah saya running nih. Jadi nanti awalnya seperti ini, start, klik aja start di running kedua-duanya. Ya, di running antara Apache dan MySQL-nya. Baru kita bisa nanti akses dari MySQL-nya. Jadi saya lupa ya. Jadi harus dijalankan dulu, diaktifkan dulu MySQL-nya, di start dulu MySQL-nya ataupun Apache-nya juga bisa dijalankan. Baru nanti kita bisa mengakses ini. Kalau tidak nanti sini nggak akan terakses dia. Ya, seperti itu. Oke. Jadi di awal setelah install nanti ini dulu dijalankan dulu SAM-nya. Boleh di SAM control-nya, di SAM control panel-nya, atau nanti dicari aja di sini SAM. Klik aja di situ SAM, nanti akan muncul SAM control panel-nya di sini. Ya, nanti akan muncul SAM control panel seperti ini. Ya. Setelah setelah itu nanti dijalankan. Oke, baru nanti ditutup aja boleh atau diminimize saja. Nah, kenapa bisa kita akses? Karena sudah kita hidupkan tadi. Ya, kalau belum berarti nanti nggak bisa dia, nggak jalan. Oke. Nah, untuk perintah di database, ya ada namanya database definition language atau DDL, perintahnya untuk beberapa perintah untuk mendefinisikan data. Ya, yang pertama namanya untuk membuat database dulu. Ya, kita kan sudah masuk ke MySQL-nya. Nah, tahap selanjutnya kita harus bisa membuat database. Ya, harus bisa membuat database. Nah, perintahnya adalah pakai create database. Perintahnya di sini. Ini kode perintahnya. Nah, ini nama database yang mau kita buat, ya. Nama database ini kalau dia terdiri dari suku kata kita pakai underscore, tapi kalau cuma satu suku kata silakan nanti langsung diketikkan aja. Tapi kalau dia suku kata, kalau tidak pakai underscore nanti dia tidak akan terbuat error dia. Ya, cara penamaan database-nya adalah harus digabung ataupun pakai underscore.
Kalau dua suku kata harus dipisah dengan underscore ini. Oke. Nah, perintahnya adalah untuk membuat database itu pakai create database. Create database, ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam MySQL, kita tinggal buatkan perintahnya misalnya create, ya. Ya, ini perintah yang harus dihafal, ya. Ini perintah yang harus dihafal, ya. Untuk membuat database itu adalah perintahnya create database, ya. Create database. Ya, create database. Nah, baru diikuti ini udah resminya seperti ini. Jadi perintahnya itu bahasanya ya bahasa Inggris sama seperti bahasa kita, ya. Berarti perintahnya adalah buat database, ya, buat database. Nama databasenya apa? Misalnya nama databasenya adalah praktikum, ya, praktikum. Kemudian baru diakhiri dengan titik koma. Berarti nama database yang mau kita buat nanti adalah namanya praktikum. Nah, baru di enter. Nah, berarti query-nya oke. Ya, berarti query-nya oke, berarti database yang kita buat itu sudah berhasil dibuat. Berarti nama database praktikum ini sudah ada di MySQL kita. Nah, kemudian cara untuk mengaksesnya adalah cara melihatnya menggunakan show database, ya. Show database. Ya, perintahnya adalah show database ini, ya. Tinggal kita panggil perintahnya show database, ya, pakai S. Nah, ketika kita show database, nanti semua database yang ada di MySQL kita akan muncul di sini. Ya, jadi semua database yang sudah ada di dalam MySQL kita akan muncul semuanya di sini. Ya, ini semua database yang ada di PC saya, yang di MySQL saya. Nah, mana database yang kita buat tadi ini? Ya, ini database yang kita buat tadi. Ya, praktikum 2. Berarti ini semua database yang ada. Berarti kan praktikum ini sebelumnya belum ada. Nah, berarti kita mau buat lagi misalnya praktikum 2. Tinggal kita buat perintahnya praktikum 1 misalnya atau praktikum 2. Otomatis nanti akan nambah di sini setelah praktikum ini praktikum 1. Nah, cara memanggilnya lagi kita show database aja, kita cek database-nya sudah masuk apa belum, ya. Berarti praktikum 1 sudah terbentuk nama database di sini praktikum 1, ya, atau praktikum aja. Ya, ini nama database yang sudah kita buat. Ya, nama database-nya ini, praktikum ataupun praktikum 1. Oke. Sampai di sini paham kira-kira? Insyaallah, Pak. Paham ya? Sampai di sini ya. Sampai membuat database atau menampilkan database. Paham ya? Oke. Nah, setelah untuk nge-show database atau menampilkan database, kita harus mengakses database-nya, ya. Cara mengakses database-nya adalah kita menggunakan perintah use. Use nama database yang kita mau pakai, ya. Mau kita gunakan apa? Ya, misalnya kita mau menggunakan database praktikum. Nah, maka kita harus gunakan perintah pakai use. Use nama database-nya misalnya praktikum tadi, ya. Oke. Berarti kita akan menggunakan database yang namanya praktikum. Ya, berarti database yang kita gunakan nanti berarti database sudah diganti yaitu database praktikum tadi, ya. Seperti itu untuk perintah penggunaannya. Oke. Nah, kemudian terakhir untuk menghapus database itu perintahnya adalah menggunakan drop, ya, drop database. Ini perintah untuk menghapus database. Ya, ini perintah berarti ini adalah perintah untuk data definition language atau DDL. Ya, data definition language ini ada untuk create database, ada show database, ada use database, kemudian terakhir adalah nanti pakai drop database. Ada nanti lagi setelah ini ada DBML namanya dan ya ada DDL. Ya, harus paham dulu yang ini, ya. Beberapa perintah yang digunakan. Nah, terakhir kita gunakan untuk yang drop database. Kita mau hapus database-nya. Nah, di sini kita sudah ada ada nama 2 database yaitu yang kita buat, yang baru kita buat. Ada praktikum sama praktikum 1, ya. Jadi kita misalnya mau menghapus database yang namanya praktikum 1, ya. Kita menghapus database praktikum 1, ya. Berarti perintahnya adalah drop nama database-nya, ya, drop database, ya, baru diikuti dengan perintah nama database-nya mau kita hapus. Misalnya kita mau hapus yang praktikum 1, ya,
gunakan perintah drop database praktikum 1. Baru kita tutup dengan titik koma. Ya, setelah itu baru kita enter. Berarti query-nya oke, berarti praktikum 1 ini berarti sudah tidak ada lagi di dalam MySQL kita. Nah, caranya untuk melihatnya kita show-kan lagi. Ya, setelah kita show database, nanti otomatis nanti praktikum 1, database praktikum 1 sudah terdelete di MySQL kita. Ya, tuh. Itu untuk ngedrop ataupun menghapus database. Kemudian kita mau hapus lagi misalnya ya, drop database praktikum. Nah, oke, berarti sudah berhasil. Nah, setelah berhasil baru kita show-kan lagi ya, show database, berarti otomatis nanti di sini tidak ada lagi yang nama database yang praktikum. Nah, kalau kita mau buat lagi ya, tinggal di create database ya, create database praktikum ya, otomatis nanti baru kita show lagi, otomatis nanti di MySQL kita akan muncul lagi praktikum ya, database praktikum ya. Itu namanya DDL ya, data definition language, yaitu bahasa yang kita gunakan untuk mendefinisikan data dalam database. Yaitu ada beberapa perintah. Yang pertama untuk membuat database, yaitu kita gunakan perintah create database, kemudian diikuti dengan nama database yang mau kita buat. Nah, kemudian untuk melihat seluruh database yang ada dalam MySQL kita gunakan perintah show database ya. Show database. Yang harus diingat adalah query untuk perintahnya aja, show database ya. Ada create untuk membuat database, create database-nya. Kemudian untuk melihat seluruh database-nya menggunakan show database. Kemudian ketika kita mau menggunakan database yang sudah kita buat, kita untuk mengaksesnya adalah menggunakan perintah use, yaitu use nama database yang kita buat tadi, misalnya praktikum, berarti use praktikum ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah untuk menghapus database-nya. Untuk menghapus database-nya kita gunakan perintah drop database ya. Drop database kemudian diikuti dengan nama database yang mau kita hapus. Ya. Yeah. Oke, sampai di situ paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Oke, nanti untuk praktikum, nah, ini untuk untuk gas, silakan nanti buat untuk di awal ini dulu yang di 21 ini untuk diimplementasikan di PC-nya ataupun di laptopnya. Silakan nanti install dulu MySQL-nya kalau belum ada. Nanti kalau kurang paham untuk menginstalnya silakan nanti di chat di grup boleh juga ya. Oke, nanti silakan dibuat perintah seperti tadi ya. Pertama, buka dulu CMD-nya, langsung kemudian login ke pindah ke CMD masuk ke SAM-nya, baru masuk ke login ke MySQL-nya dengan perintah yang sudah ada di yang ada juga di di modul ya. Nanti ikuti perintahnya. Yang pertama adalah ini berarti login nanti ke MySQL Anda. Kalau dia tidak, berarti di awal kalau kalian belum punya password, belum di password, nanti enter aja. Kalau disuruh masukin password tadi di enter aja, otomatis nanti langsung ke MySQL ini dia. Ke MySQL ini ya. Oke, kemudian buat nanti sebuah database dengan nama database-nya ini prak dulu pakai underscore baru name kalian ya. Kemudian jadi setiap perintah ini nanti di screenshot, dimasukin dalam Word, nanti disimpan ya, disimpan pakai formatnya nama nim ya, nama sama nim. Nah, perintahnya adalah sama seperti tadi kita perintah membuat database-nya tadi apa, ketika ketika create database praktikum, kalau oke nanti screenshot, baru nanti ditampil di screenshot ini masukkan ke dalam Word. Nah, kemudian perintah untuk melihat seluruh database pada MySQL servernya. So, database-nya kalau sudah berhasil nanti di screenshot hasilnya apa. Kemudian ada nggak yang hasil nama database-nya yang kita buat tadi di sini. Di screenshot yang berarti praktikum, nama database-nya adalah praktikum, nama name kalian masing-masing. Kemudian mengakses database menggunakan use database. Gunakan perintah use tadi. Silakan ketikkan di sini ya. Use database, nanti kalau perintahnya sudah, silakan nanti di screenshot hasil perintahnya. Ya, kemudian juga menghapus database.
buat perintahnya drop database seperti ini. Kalau sudah berhasil di screenshot, nanti baru setelah itu di-show-kan. Setelah dihapus muncul lagi nggak di sini dia di data di MySQL servernya. Ya seperti itu. Oke, itu aja yang ini nggak usah. Yang nomor 5 ini nggak usah. 45 ini nggak usah. Berarti itu aja dulu. Yang 1 2 3 berarti apanya sesuai dengan perintah di apa tadi? Yang di modul dijalankan seperti apa yang saya jalankan ini tadi juga, maka masukkan nanti hasilnya di dalam file Microsoft Word. Nanti disimpan, nanti saya akan masukkan di e-learning untuk upload the tugas berarti. Tugas untuk database. Sampai di sini paham? Berarti tugasnya sampai 1 sampai 3 aja ya. 4 5 enggak usah. Paham sampai di sini? Insyaallah. Paham, Pak. Paham ya? Pak nggak ada buat video praktikum gitu, Pak? Gimana? Apa nggak ada bikin video praktikum gitu biar bisa Saya belum. diulang? Nah, ini saya rekam nanti saya masukin ya. Baik, Pak. Nah, ini saya rekam, saya masukkan nanti. Udah record lagi. Ini saya record nih. Oke. Ada lagi sampai di sini paham? Pelan-pelan aja dulu. Nanti baru kita sampai ke apanya baru kita masuk nanti project akhir, nanti ada setelah UAS setelah UTS nanti ada project akhir yang lebih besar lagi. Ini baru pengenalan aja. Sampai di sini paham ya? Insyaallah, Pak. Oke. Insyaallah paham, Silakan Pak. nanti. Oke, silakan nanti dikerjakan dulu. Berarti tugasnya 1 sampai 3 ini aja. Ya, di screenshot. Tugasnya paham ya, perintah tugasnya? Paham, Pak. Insyaallah, Pak. Oke, perintahnya seperti ini aja.